Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 22 Juni 2022 dalam pekan biasa ke-12 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Gabriela Jessica, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 22 ayat 8 sampai dengan 13 dan dilanjutkan dengan bab 23 ayat 1 sampai dengan 3. Di masa pemerintahan Raja Hosea, Imam Besar Hilkia berkata kepada Safan, panitera raja, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera raja masuk menghadap raja. Ia melapor kepada raja, "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya kepada para pengawas yang bertugas pada rumah Allah." Diberitahukannya juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan sebuah kitab kepadaku." Lalu ia membacakannya di depan raja. Segera sesudah mendengar isi kitab Taurat itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Kemudian raja memerintahkan imam besar Hilkia, Ahikam bin Safan, Ahbor bin Mika, Safan si panitera, dan Asaya hamba raja. "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan itu. Sebab murka Tuhan yang hebat bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena leluhur kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dan tidak berbuat seperti yang tertulis di dalamnya." Sesudah itu raja menyuruh mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Di depan mereka semua, raja membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya,
peraturan dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-Mu. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Lalukanlah mataku dari hal-hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya aku rindu akan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-Mu. Siapa tinggal di dalam aku akan menghasilkan banyak buah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan 20. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus, Sang Kebenaran Sejati. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Dari suatu penelusuran daring, saya mendapatkan data bahwa sampai akhir November 2021, Kominfo, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, menemukan berita hoax mengenai vaksin COVID-19 sebanyak 2.164 temuan yang disebarkan melalui Facebook. Dilaporkan juga bahwa media sosial lainnya seperti Twitter, TikTok juga menjadi sasaran penyebaran hoax. Pesan Yesus dalam bacaan Injil Matius hari ini sangat relevan untuk kita saat ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya ingin mencoba menganalogikan berita-berita hoax setara dengan nabi-nabi palsu di zaman Yesus yang tujuan utamanya mengajarkan ajaran yang sesat, membingungkan umat, dan serta seperti serigala buas yang siap memangsa korban yang jatuh dalam perangkapnya. Bisa dibaca mengambil keuntungan dari kesimpang siuran informasi. Kebenaran menjadi komoditas yang sangat langka di tengah maraknya berita dan informasi hoax. Lebih celaka lagi, betapa sering kita sendiri terjebak untuk ikut menyebarkan informasi atau berita hoax tersebut. Yesus mengajarkan nasihat yang sangat jitu untuk mengetahui apakah suatu ajaran, informasi, atau berita itu palsu atau tidak dengan melihat buah yang dihasilkan atau perasaan yang kita rasakan. Buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik. Apakah ada sukacita, damai sejahtera setelah kita membaca sesuatu atau menyebarkan sesuatu informasi atau memutuskan untuk melakukan suatu hal? Kita diajak untuk selalu mempunyai relasi yang akrab dan dekat dengan Yesus, sehingga kita boleh selalu melakukan discernment dan berkontemplasi untuk mendapatkan jawaban kebenaran sejati dari sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saya teringat di Injil Yohanes, Yesus mengatakan di depan Pilatus bahwa Dia lahir dan datang ke dunia supaya Dia memberikan kesaksian tentang kebenaran, sehingga setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara Yesus. Tentu, kita tidak ingin menjadi seperti Pilatus yang bertanya lebih lanjut kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Marilah berdoa. Ya Yesus, Sang Kebenaran Sejati, jadikanlah kami saksimu untuk selalu siap sedia mewartakan kebenaran sejati yang berasal daripadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.